Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ke-7 untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Shalom, shalom Royals. Selamat datang, selamat beribadah di ibadah Rock Young Adult di tempat ini pada siang hari ini. Tak terasa kita ini sudah di minggu terakhir di bulan Februari. Kita percaya kita bisa sampai pada hari ini, itu semua karena kebaikan, penopangan, kasih setia Tuhan yang selalu tak pernah habis untuk kita. Kita percaya itu saudara ya, amin saudara. Dan kita juga percaya Tuhan yang dimana kita bersyukur atasnya hari ini, saat ini, di ibadah ini
Dia hadir bersama-sama dengan kita. Karena itu saya mengajak semua jemaat, semua pelayan PAW di sini, semua pelayan Tuhan, ayo kita bersungguh-sungguh, kita bergairah, kita memuji, memaksimalkan extra miles untuk Sang Raja kita yang hadir saat ini. Saya tahu mungkin beberapa dari jemaat minggu-minggu ini mengalami minggu yang mungkin tidak baik. Saudara mengalami beban, saudara mengalami kesesakan, saudara mengalami ketakutan, kekhawatiran. Kalau kita percaya Dia juga hadir di tempat ini, kita sampaikan pada Dia. Kita sampaikan jeritan hati kita. Dia pasti mendengar. Dan saya percaya ketika kita masuk dalam hadirat-Nya lebih dalam lagi, kita akan keluar dari tempat ini, kita akan mendapatkan jawaban, kita akan membawa kekuatan, kita akan mendapatkan kegairahan, dan kita akan mendapatkan kemerdekaan itu. Mari kita bawa dalam doa. Syukur kami padamu Tuhan, kami ucap syukur untuk siang hari ini. Hidup kami ini milik-Mu ya Bapa. Kalau Engkau yang punya kehidupan kami, maka tak ada yang perlu kami khawatirkan dalam kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur untuk itu ya Bapa. Kami ucap syukur untuk kasih setia-Mu, penopang-Mu selama ini sampai dengan hari ini. Meskipun kadang kami tidak mengerti rancangan yang ada di depan kami tidak mengerti sepenuhnya rancangan-Mu Tuhan. Tapi biarlah kami hanya ingin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu lebih dalam lagi. Karena kami percaya ketika kami ada dalam hadirat-Mu, itu cukup bagi kami. Itu cukup untuk kami ya Bapa. Supaya kami tetap kuat, kami berpengharapan, dan kami mengerti isi hati-Mu, dan kami mengerti pada akhirnya rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah untuk kami. Bahwa kami lebih dalam Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon kemurahan dan kemurahan demi kemurahan untuk kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari sama-sama jemaat siap memuji muliakan Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Amin, amin. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Yesus telah menebus kita semua. Dengan darahnya kita dilayakkan untuk merasakan kasih-Nya yang sempurna. Kita dilayakkan untuk masuki ruang-Nya yang maha kudus. Untuk itu mari kita sama-sama muji Tuhan dengan sungguh-sungguh.
setia-Mu nyata di sepanjang hidup kami, Yesus. Nyata di sepanjang hidup, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Oh, tiada kata yang bisa buktikan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah Di dalam roh dan kebenaran, kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Memuji-Mu, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat suara-Mu, mari sembah Dia, meninggikan Tuhan. Itulah kerinduan kami, Yesus. Ku bersyukur punya Allah seperti Tuhan. Tiada Allah lain seperti-Mu. Kasih-Mu sungguh sempurna di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu tak pernah habis, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur punya Allah seperti-Mu.
kasih-Mu yang tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Kau sungguh baik, Kau sungguh mulia. Untuk itu Tuhan, kami ingin datang menyembah-Mu lebih lagi. Mari Royals, yang sepakat katakan amin. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Kristus. How are you, Royals? Amazing. Amin. Saudara percayalah, waktu dunia berkata, ikut Tuhan itu melelahkan. Cari Tuhan itu melelahkan. Doing extra miles itu melelahkan. Tapi orang percaya berkata, jangan lelah. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Yang siap memuji Tuhan, yang siap terima kelegaan, serahkan haleluya. Mari Royals, kasih tepuk tangan di atas kepala, sebab Dia Tuhan yang layak diterima setiap pujian. Amin. Mari menari bagi Kristus. Mari katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Come on Royal, are you ready? Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah
Karena hanya dialah yang layak kita puji. Haleluya. Come on Royal. Let's go. Haleluya. Everybody, put your hands up in the air. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Come on Royals. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Semuanya katakan, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaannya. selamanya. Royal, satu suara say. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak semua, Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Umat tebusan Tuhan, semuanya, Dia tebus kita, Dia bawa masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Semua. Umat tebusan Tuhan, satu suara. Semuanya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Engkaulah atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak semua, bertepuk tangan. lama Kau Tuhan Tuhan percaya, dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak,
Shalom warga kerajaan. Pernah saya sampaikan ada orang tanya pada saya, bahasa apa yang dipakai di Taman Eden? Apakah itu bahasa Ibrani? Atau ada yang tanya apa itu bahasa Mandarin? Karena jumlahnya banyak. No. Bahasa di sana adalah LGM. Love, Grace, and Mercy. Ketika ada hadirat Tuhan dalam hidup keluarga kita, di dalam hati kita, maka yang ada pengampunan, pengertian, kasih mesra, nasihat. Seperti yang dikatakan Efesus pasal 2. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya sampaikan minggu yang lalu, bagaimana contoh kita adalah Sang Kristus. Yang darah pemercikannya berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Habel darahnya menuntut balas kepada kakaknya. Satu yang membunuh, satunya menuntut balas, sama aja. Tidak ada pengampunan. Sampai Kristus datang. Maka saudaraku, dia disebut the last Adam. Kalau the second Adam itu Kain. Kita tahu betapa buruknya dia. Dan firman Allah mengatakan ada seorang muridnya yang luar biasa. Ini mungkin termasuk ya the 70. Bukan yang 12 tapi yang 70. Yaitu Stefanus. Pemimpin diaken daripada gereja mula-mula di Yerusalem. Mereka dipilih pertama karena reputasi yang baik, karena karakter yang baik. Penuh dengan Roh Kudus, penuh hikmat, penuh dengan anugerah, penuh dengan kuasa, penuh dengan firman. Pokoknya full semuanya deh. Dan apa yang terjadi? Mereka menganiaya dia. Dan saudara yang kasih Tuhan, tidak ada orang bisa melawan pembicaraannya. Dan wajahnya berseri-seri seperti malaikat. Yesaya 60 berkata, nahar, berseri-serilah. Supaya orang tahu ada kemuliaan Tuhan dalam kita. Dan kita tahu bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan yang terpanjang dalam khotbah. Kalau Petrus kan cuma 3 menit, 2 menit. Dia panjang sekali, dia cerita. The God of Glory memanggil nenek moyang kita Abraham. Dia berkata pada para pemimpin orang Israel saat itu. Dan dia menyatakan di sepeda Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia berbicara dari Abraham sampai kepada Musa, sampai kepada David, dan kepada the just one, yaitu Jesus Christ. Orang benar dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan pada waktu dia menyampaikan itu, orang bukan bertobat. Tertusuk hati mereka dan mereka marah, saudaraku, sangat marah. Dan mereka membawa dia keluar kota. Saya berada di satu tempat yang dikatakan di sinilah Stefanus dirajam. Itu masih ada cekungan begitu. Dan keluar dari kota lama Yerusalem, the gate of lion. Dia betul-betul, saudaraku, betul-betul seperti singa dari suku Yehuda, seperti Tuhan dan gurunya Yesus Kristus. Saudaraku, dia menatap mereka dan tanpa tedeng aling-aling. Hai orang yang keras kepala, ya, yang tegar hatinya, kamu membunuh orang benar. Mereka marah sekali dan merajam dia dengan batu. Tetapi ini saudaraku, ya seperti saya katakan, kalau mengampuni orang luar gampang. Tapi ini pemimpin loh. Pemimpin secara agama paling tinggi. Imam kepala, jadi pengajar Taurat dan sebagainya. Dan dia berseru, ya Tuhan Yesus, jangan tanggungkan dosa mereka. Seperti yang lakukan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sebab pada akhir dari 7 perkataan Yesus di salib, ya Father, I commit thee my spirit. Kita terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Sambil berlutut-berlututnya apa? Menyembah. Saka, proskuneo. Ya, dengan perkataan itu meninggallah dia. Dan di sini ada seorang muda yang membawa pakaian dari orang-orang yang mengeksekusi Stefanus. Dan dia adalah Saul dari Tarsus. Dan saya percaya itu memberikan dampak luar biasa kepada dia. Dan dia menjadi rasul yang luar biasa. Menjadi Paulus, Rasul Paulus yang hebat itu. Karena itu saudara, ketika saudara mengampuni, kemuliaan Tuhan akan muncul dari kita. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Royals, sekali lagi Shalom Royals. Ya saya percaya kasih karunia Tuhan yang selalu berada bersama-sama dengan kita semua. Sehingga kita semua boleh berada di tempat ini. Kita semua boleh beribadah bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Di hari ini ibadah Royal tanggal 23 Februari tahun 2025.
Dan sebelum saya melanjutkan membacakan pengumuman hari ini, mari kita membawa persembahan kita terlebih dahulu. Hari ini persembahan hanya ada satu saja, dan itu bisa dilakukan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan oleh para asyir kita, ataupun melalui QR Code yang ada di layar di belakang saya. Dan sebelum kita membawa persembahan kita, saya akan memimpin di dalam doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia, terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh berada di tempat ini. Kami yakin dan percaya itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena semua yang kami punya itu daripada Engkau ya Bapa. Karena itu pada hari ini kami mau membawa persembahan kami yang terbaik ya Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami berdoa supaya persembahan ini boleh berguna untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui gereja kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau bawa persembahan kami dengan hati penuh sukacita di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan pengumuman. Saya mau menyapa terlebih dahulu untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya mengucapkan selamat datang di Rock Young Adult Surabaya. Saya percaya ya, bila kalian belum ada, bila Bapak Ibu Saudara belum tertanam di gereja manapun, boleh tertanam di gereja kami. Kami mempunyai 8 KC atau yang biasanya lebih dikenal dengan sebutan Komsel yang sudah ditayangkannya di belakang saya ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh juga scan QR Code karena kami ingin mengenal Bapak lebih lagi. Boleh scan QR Code itu, kalau mungkin melambaikan tangan kan agak-agak gimana gitu ya, malu ya. Jadi boleh scan QR Code aja. Dan kemudian today's preacher kita akan dilayani oleh seseorang yang baru pertama kali melayani di tempat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita give the warmest welcome untuk Pastor Lukas Wibisono. Pastor Lukas Wibisono ini adalah gembala dari GMS Surabaya East Campus dan salah satu gembala CG GMS Cempaka, betul ya Pastor ya. Dan dari minggu lalu itu sebenarnya kan sudah di-reveal namanya ya. Dan banyak sekali jemaat-jemaat tuh yang datang ke saya dan bertanya, ini kan sama Cece Laura Wibisono, ini Pastor Lukas Wibisono itu saudara atau bukan gitu. Dan jawabannya adalah saudara kita, saudara dalam Kristus ya Pastor ya. Kalaupun mungkin kita ada saudara mungkin gak tahu ya, saudara ketemu gede gitu ya Pastor ya. Nanti mungkin setelah ibadah kita boleh ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi gitu. Oke, dan next week preacher kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Yanuar Tanujaya yang adalah Rock Surabaya Lead Pastor. Dan kemudian setiap Rabu kita akan ada quick word di IG kita, yaitu di @royalsurabaya jam 12 siang. Dan quick word kali ini kita akan dilayani oleh Steve Joyce. Steve Joyce ini adalah member dari Worshipper Ministry, karena dia sering sekali memimpin ibadah di tempat ini. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian gak asing lagi ya dengan Steve. Dia juga adalah member dari KC Jeko. Oke, buat Bapak Ibu yang gak bisa ikut live, ini jangan khawatir karena akan di save ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa follow aja Instagramnya @royalsurabaya dan melihat siaran ulangnya quick word yang sudah dibawakan oleh Steve nanti di hari Rabu. Oke, kemudian moving on, kita akan ada worshiper audition yang sudah 2 minggu yang lalu digembor-gemborkan. Dan sekarang kita sudah menerima, ada 5 orang yang sudah mendaftar. Dan fun fact-nya, 5-5-nya ini adalah dari KC Ahava. Saya dengarnya gitu ya. Ternyata di KC Ahava ini banyak sekali singer-singer yang ini ya, yang singer-singer kamar mandi yang akhirnya sekarang sudah mau gitu ya. Mulai audisi di depan panggung. Dan saya tunggu juga mungkin di KC-KC lain ternyata ada gitu ya. KC-KC yang musician yang belum keluar gitu, masih di rumah aja. Oke, dan kemudian tadi worshiper audition akan dilakukan setelah ibadah ya, dan makan siang akan disediakan. Karena itu bagi peserta yang sudah mendaftar, jangan terlebih dahulu keluar setelah ibadah, boleh diam di tempat ini di bagian tengah hall, karena makanan akan dibagikan di sana, kemudian langsung makan, langsung melakukan
audisi, betul ya? Dan kemudian untuk bagi jemaat yang sudah mendaftar discipleship class, hari ini juga ada technical meeting, dan technical meeting ini juga akan dilakukan setelah ibadah, tetapi di bagian kiri saya atau di bagian kanan saudara sekalian panggung di sebelah sini. Karena itu setelah ibadah peserta discipleship class juga boleh berkumpul di sini untuk sedikit melakukan technical meeting. Kemudian donor darah seperti biasanya akan dilakukan minggu depan tanggal 2 Maret jam 9 sampai jam 1 siang. Jadi mungkin dari jemaat Royals yang mau mendonorkan darah ada baiknya untuk datang lebih awal ya. Mungkin datang jam 10 untuk bisa mendonorkan darahnya terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah gitu. Kemudian MWM, Messianic Women Ministry akan mengadakan The Winning Woman One Day Camp, yaitu tanggal 1 Maret hari Sabtu depan pukul 9 pagi sampai 5 sore. Pembicara-pembicaranya juga sangat luar biasa sekali. Bagi yang belum mendaftar boleh segera mendaftarkan diri ibu-ibu sekalian melalui link ataupun informasi yang ada di layar di belakang saya. Kemudian tim hospitality kita juga sudah mempersiapkan satu snack untuk nanti kita boleh bercengkrama, ngobrol-ngobrol di luar. Kita akan diberkati oleh pisang wijen keju. Dan itu adalah pengumuman saya yang terakhir. Sekarang saya akan mengundang saudari dan saudara saya, Vanessa Evania dan juga Richard Andrean yang adalah ministry dari merchandising ministry ya, dan mereka akan memperkenalkan sesuatu yang baru dari ministry mereka. Mari kita sambut Vanessa dan Richard. Shalom Royals. Ya, perkenalkan kami dari mewakili merchandising ministry Royals. Puji Tuhan hari ini kami berkesempatan untuk melakukan first launching merchandising kami untuk tahun 2025 yang bernama Extra Miles Umbrella. Ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, dari sekian banyak item di dunia ini kenapa kami merchandising memilih umbrella? Ya, teman-teman tahu ya, hari-hari ini ya tentunya di hashtag kita Extra Miles mungkin susah untuk melakukan hal yang paling kecil. Apa itu? Extra Miles salah satu contohnya yaitu untuk ke gereja di saat hujan. Nah, siapa yang suka alasan ya? Aduh, hujan badai nggak bisa ya, belum angkat jemuran nggak bisa, nggak ada payung ya. Makanya tahun ini untuk first merchandising kami akan melaunch produk Extra Miles Umbrella yang tentunya akan memfasilitasi Bapak Ibu Saudara semua untuk lebih ya bisa terlindungi dari panas, hujan, badai apapun ya, termasuk badai kehidupan. Ya, karena kenapa ya? Karena dengan teman-teman membeli payung merchandise, payung Extra Miles ini, ya tentunya teman-teman sudah mengambil keputusan untuk berani menabur untuk memperlebar kerajaan Kristus melalui Royal Surabaya. Ya, tentunya seluruh keuntungan dari penjualan payung ini akan dikembalikan sepenuhnya kepada gereja Tuhan. Ya, sebelum saya lanjut, kita akan melakukan demo ya, spesifikasi payung ini saya sudah membawa suami saya ya untuk menolong ya. Jadi spesifikasi payung ini adalah size-nya adalah 30 inci ya, dengan diameter 130 ya. Jadi ini muat satu keluarga muda ya. Kita kan banyak keluarga muda, anaknya 1, 2. Ini muat ya, saya buktikan ya. Tuh 2 orang ya, masih melindungi dengan sempurna. Ini datang saudara dengan 2 warna, yaitu hitam dan juga kuning ya. Nama kerennya adalah matte black dan golden yellow ya, karena kita adalah payung premium. Nah, launching price-nya ya sebetulnya harga normalnya ini aku bisikin ya. AI Susu CC Koko ya, harga normalnya sebetulnya adalah 165.000 ya. Tetapi hanya untuk 10 pembeli pertama saja ya, 10 pembeli pertama berkesempatan untuk mendapatkan diskon menjadi 150.000 saja ya. Jadi AI Susu CC Koko silahkan
After ini langsung ya ke belakang di booth hospitality, sebelahnya ada booth merchandising. Langsung taruh PO ya, nggak lama-lama, 1 minggu aja, minggu depan sudah ready. Tinggal pilih warna, mau yang hitam atau mau yang kuning ya. Oh ya, untuk desainnya itu yang hitam ini ya teman-teman ya. Jadi ini hanya untuk warnanya saja, hanya untuk reference color aja. Demikian ya, demikian dari merchandising. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebuah kebahagiaan saudara ketika kita menyadari ada sebuah sumber yang bisa terhubung dalam kehidupan kita. Dan kita merasa bahwa, kita yakin bahwa ketika kita terhubung dengan sumber itu, kita menjadi luar biasa. Dan ketika kita terlepas dari sumber itu, kita bukan siapa-siapa. Dan mari pagi hari ini dengan lagu yang akan kita nyanyikan bersama, kita sadari bahwa kita tidak mau sedetik pun, bahkan semenit kita kehilangan hubungan kita dengan pribadi itu saudara. Dan dia adalah Tuhan kita. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh yeah, 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 yeah. Tak mau ku terpisahkan darimu, aku tak bisa apa-apa tanpamu.
setiap kami. Di setiap firman-Mu Tuhan, tak mau ku terlepaskan dari-Mu Tuhan. Selama-lamanya ku terhubung dengan-Mu Tuhan. Oh Yesus, ku terhubung dengan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, mari kita sembah Dia. Ku mau terhubung dengan-Mu, nyatakan kehendak-Mu Tuhan, nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Setiap langkah hidup kami Tuhan. Ketika kami melihat Engkau harapan kami, Engkau tidak terkalahkan. Ketika kami memandang Engkau, kami tahu siapa kami dan kami mengenal diri kami. Karena kasih-Mu melingkupi setiap kekurangan yang ada dalam setiap hidup kami, Tuhan. You are our living hope. Thank you, Lord. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven, spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadow of my soul. Your work is finished, the end is redone. In Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, I live in
Tuhan kita. Dialah harapan kita satu-satunya dan tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Kami bersyukur untuk karya salib-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap kasih karunia-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia-Mu. Semakin lama kami mengikuti-Mu, semakin kami sadar bahwa tidak ada satupun yang baik dalam hidup kami kalau itu tidak datangnya daripada-Mu, Tuhan. Kami bersyukur bahwa dalam hidup kami yang sementara di dunia ini, Tuhan Yesus datang dalam hidup kami. Sungguh kami berkata bukan kami yang terlebih dahulu mengasihi-Mu, tetapi Engkau yang datang mengasihi kami terlebih dahulu. Sebuah kasih yang tidak mungkin kami temukan di dunia ini. Sebuah kasih dan penerimaan yang tidak mungkin kami bisa dapatkan dari siapapun juga di dunia ini. Kami mendapatkannya daripada-Mu, Tuhan. Kami datang di tempat ini bukan dengan kondisi hati yang kosong. Kami datang ke tempat ini dengan kondisi hati yang penuh. Karena ada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini mengasihi kami. Mencintai kami. Bahkan lebih daripada yang kami pernah pikirkan. Lebih daripada yang pernah kami berani bayangkan. Kasih yang sejati buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami hidup di dalam keutuhan, kesempurnaan kasih-Mu Tuhan. Kami bukan orang-orang yang kurang. Kami bukan orang-orang yang kosong. Kami orang-orang yang penuh. Karena kami penuh akan kasih-Mu. Boleh gak sekali lagi? Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan yakini betul, rasakan betul, alami betul kasih-Nya yang sempurna buat hidupmu. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost his grip on me. Angkat kedua tanganmu. Nyatakan ucapan syukurmu. Deklarasikan di hadapannya bahwa kita adalah orang-orang yang penuh akan kasih-Nya. Come on church. Thank you Jesus. Kami siap dengar firman-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami. Sampaikan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus, urapi lidah bibir hamba-Mu sekali lagi Tuhan. Pakai hamba-Mu sekali lagi. Sampaikan apa yang Tuhan mau. Berkati umat-Mu dengan perkataan-Mu sendiri ya Tuhan. Di dalam
nama Tuhan Yesus. Kami siap dengan firman-Mu, kami siap diubahkan, kami siap diperbaharui. Dan semua yang siap dengan firman Tuhan berkata, amin, 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 dan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman yang melayani hari ini. Luar biasa sekali. Shalom. Saya menikmati setiap momen ada di tempat ini. Sebelumnya terima kasih Pastor Richard, Pastor Andrew, dan semua tim penggembalaan yang melayani di GBI Rock ini. Ini pertama kalinya saya ada di tempat ini. Salam kenal dari saya. Saya memang saudara jauh dari Cici Laura Wibisono, ya kan. Satu garis keturunan dari Nuh katanya kelihatannya, ya kan. Terah kita sama, terah Wibisono. Ya kan? Oke, tanpa berlama-lama saya nggak punya waktu panjang. Semoga saya tidak mengecewakan karena saya di awal ketemu tadi ada sebuah beban dan tanggung jawab yang sangat besar. Lebih baik saya nggak punya reputasi apa-apa. Jadi kalau jelek ya memang wajar gitu kan. Judul khotbah saya hari ini adalah menyembuhkan luka dalam keluarga. Mari buka dulu bersama dengan saya Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 dan 10. Roma pasal yang ketiga, ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa seperti ada tertulis. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat yang barusan kita baca memberikan sebuah landasan realita akan kita umat manusia. Bahwa kita umat manusia, siapapun kita, berapapun usia kita, apapun latar belakang kita, dimanapun kita lahir, seberapa tingginya kita, seberapa rendahnya kita, pendeknya kita, hidung mancung keluar, hidung mancung ke dalam, mata lebar, mata sipit, semua kita selama kita manusia, terah Wibisono, terah Wicaksono, dan semua terah yang ada di dunia ini, Alkitab menuduh kita, memberikan sebuah realita bahwa kita adalah orang berdosa. Mau tidak mau, kita adalah orang berdosa. Yang artinya bahwa tidak ada satupun dari kita adalah orang sempurna. Tidak ada satupun dari kita yang bisa bermegah dan menyatakan bahwa saya adalah orang baik, saya adalah orang yang sempurna, yang tidak punya kelemahan apapun. Gak ada satupun dari kita. Sepandai apapun kita, sehebat apapun kita, sebijaksana apapun kita, sekaya apapun kita, tidak ada satupun dari kita yang bisa berkata gini, saya orang sempurna. Gak ada. Kenapa? Karena kita adalah dituduh Alkitab sebagai orang yang berdosa. Dan kalau Alkitab yang menuduh, maka tuduhannya adalah ya dan amin. Ya kan? Gak bisa dibantah. Kalau Lukas Wibisono yang menuduh saudara bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Alkitab yang menuduh, maka tuduhan itu adalah tuduhan yang valid. Semua kita punya kelemahan. Artinya kita punya potensi untuk berbuat salah. Punya potensi untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan pelanggaran. Gak ada yang terlahir sebagai malaikat yang sempurna. Sekalipun kita mencoba bertingkah laku seperti malaikat. Jalan 5 langkah, haleluya. Dikit-dikit, oh apakah sindir. Dipegang lawan jenis, jangan sentuh saya orang kudus. Emang dipikir orang lain kudis atau? Baik apapun kita bertingkah laku, kita adalah orang berdosa. Dan kabar buruknya adalah fakta yang mungkin kita tidak sukai adalah orang di sekeliling kita yang kita kasihi, yang kita cintai, yang kita anggap sebagai orang yang penting dalam kehidupan kita, yang kita sangat berharap banyak kepada orang tersebut adalah
orang yang tidak sempurna. Keluarga kita adalah orang yang tidak sempurna. Seberharap apapun kita untuk mereka adalah orang yang sempurna, perfect, yang gak pernah mengecewakan kita. Kita akan salah, kita akan ketemu dengan sebuah realita. Ternyata orang yang kita kasihi, yang kita sebut sebagai keluarga adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kalau saya bicara tentang keluarga, bukan hanya sekedar satu kakak. Kalau saya bicara tentang keluarga, itu artinya adalah orang-orang yang memang kita mengasihinya dengan tulus. Menganggap orang itu penting buat hidup kita. Yang kita anggap penting, yang kita kasih ternyata adalah orang yang tidak sempurna. Dan karena mereka tidak sempurna, mereka punya potensi untuk menyakiti dan melukai kita. Keluarga yang tidak sempurna punya potensi untuk melukai kita. Bahkan potensinya jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita akan sakit hati terhadap orang yang kita cintai, ternyata dia menusuk kita. Ternyata dia melakukan kesalahan sama kita. Kalau saya naik mobil terus ada pengamen di pinggir jalan nyanyi lagu cepet atau bret gitu kan. Sejahat-jahatnya dia, saya nggak akan terluka karena dia. Halo? Karena dia nggak penting buat saya. Karena dia bukan keluarga saya. Halo? Kalau saya dengan segala hormat, kalau baru ketemu sekarang, terus saudara maki-maki saya, sekalipun itu agak menyakitkan, tapi minta maaf, makian saudara tidak akan pernah masuk dalam hati saya. Kenapa? Karena saudara belum pernah punya posisi penting di hati saya. Masalahnya ada orang-orang yang di sekitar kita yang punya posisi penting di hati kita. Yang kita sebut keluarga, yang kita sebut orang-orang yang kita cintai. Yang adalah bukan orang sempurna, entah itu suami, entah itu istri, entah itu orang tua, entah itu rekan. Kita sudah terlalu berharap banyak. Ternyata mereka melakukan sebuah kesalahan. Dan kesalahan itu menurut orang lain itu kesalahan biasa. Tapi buat kita itu sangat melukai hati kita. Kenapa? Karena kita memang cinta sama orang tersebut. Keluarga yang tidak sempurna punya potensi untuk melukai kita. Karena mereka penting. Karena mereka berharga. Karena mereka ada di hati kita. Kita tidak punya pilihan ketika kita terluka. Kalau saya tiba-tiba jatuh ya, tanpa sengaja, ada orang yang melukai saya dengan silet kayak dengan apapun. Kadang-kadang saya gak punya pilihan untuk mengelaknya. Ketika orang lain berbuat kesalahan, orang yang saya anggap keluarga, penting buat saya, melukai saya entah dengan kata-kata, entah dengan tingkah laku, entah dengan apapun juga, saya gak punya pilihan karena orang lain yang melakukannya buat saya. Ketika saya terluka, saya gak punya pilihan. Gak ada satupun dari kita bangun pagi dan berkata, hidup saya kok agak monoton ya, aku terluka deh. Gak ada. Itu agak derajatnya agak miring sedikit. Gitu kan. Kita gak punya pilihan untuk terluka. Kenapa? Karena untuk sampai di keadaan terluka, itu kadang-kadang adalah andil atau inisiatif atau orang lain yang menyebabkan kita terluka. Tapi kebenarannya adalah kita bisa memilih apakah kita tetap tinggal dalam keadaan terluka atau tidak. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita tetap berada dalam keadaan terluka atau kita memilih untuk sembuh? Pilihannya ada di tangan kita. Jangan berkata gini, kalau lagi terluka, kalau lagi sakit hati, kalau lagi gak enak hatinya, jangan pilih begini. Gara-gara dia sih. Atau jangan berpikir gini, ini memang takdirku. Aku tetap terluka ini. Enggak. Pilihannya ada di kita. Apakah kita tetap terluka atau move on? Yang pernah patah hati berkata,
Jangan mantan sudah 20 tahun masih membuat kita masih bisa menitikkan air mata. Padahal Tuhan buat sesuatu yang baru. Ini saya agak relate mungkin ya. Saya merasakan atmosfer mulai goncang di sini. Kita yang mengambil keputusan apakah kita ada dalam keadaan terluka atau kita sembuh. Kenapa? Karena luka yang tidak sembuh adalah penjara buat hidup kita. Luka yang tidak sembuh, luka yang kita izinkan untuk tidak sembuh dalam hidup kita adalah penjara dalam hidup kita. Saudara pernah terluka? Atau gak ada satupun di sini yang pernah terluka? Jaga-jaga kalau gak ada yang pernah terluka, saya ceritain. Kalau satu kali saya terluka di tangan, maka saya akan menjaga luka itu supaya orang lain gak pegang luka itu. Senggolan yang biasanya tidak berdampak apa-apa buat saya, gara-gara ada luka itu, senggolan yang lembut selembut kapas saja, sangat menyakiti saya. Kenapa? Karena luka akan membuat saya menjaga jarak sama orang lain. Don't touch me, jangan macam-macam sama saya. Jangan sentuh ini. Kalau perlu ada tulisan di atas dahi saya, senggol bacok gitu kan. Halo, pernah ketemu sama orang-orang yang menurut kita ngomongnya biasa sih. Loh, tapi kalau dia menitikkan air mata. Pergi ke tengah hujan sambil menitikkan air mata gitu kan. Kelihatan alay, bukan, itu bukan masalah alay. Itu artinya dia sedang punya luka yang sedang dibiarkan untuk gak sembuh dalam hidupnya. Ada luka di dalam sini. Orang biasa kalau gak disapa biasa aja. Pastor Richard agak sombong hari ini gitu kan. Tapi kalau orang yang lagi terluka gak disapa Pastor Richard, itu kayak kiamat. Gembalaku sudah tidak memperhatikan aku lagi. Gembala yang tidak sayang sama dombanya. Dan lain sebagainya. Kenapa? Karena luka itu akan membatasi hidup kita. Melimit hidup kita. Luka akan jadi batasan dalam kehidupan kita. Sehingga kita gak akan pernah bisa maksimal. Kalau saudara menginginkan atau mengizinkan luka dalam hidup saudara tetap tinggal, itu artinya saudara sedang mengambil keputusan untuk hidup dan tinggal di dalam penjara. Walaupun saudara terluka bukan karena inisiatif saudara. Walaupun saudara terluka karena orang lain. Tapi kalau saudara mengizinkan hidup saudara, diri saudara tinggal dalam luka itu, maka saudara sedang mengambil keputusan untuk terus hidup di dalam penjara. Saya nggak tahu dengan kehidupan saudara. Mungkin hari ini saudara datang dengan bertahun-tahun hidup dengan luka yang terus terenganga, terbuka di hati saudara. Kelihatan baik-baik saja sih di depan. Saudara masih bisa tersenyum, saudara masih bisa hahaha. Tapi di hati saudara yang paling dalam ada sebuah luka yang belum pernah beres, belum pernah sembuh sampai hari ini. Saya berdoa hari ini adalah hari pembebasan saudara. Saya berdoa hari ini saudara bisa punya keberanian untuk mengambil keputusan penting dalam hidup. Sudah cukup waktunya aku hidup dalam penjara. Aku muak hidup dalam penjara. Aku muak hidup dalam batasan. Aku muak hidup terus sensitif. Hari ini aku mau sembuh. Hari ini aku mau sembuh. Dan kalau saudara mau sembuh, Yakobus pasal yang kelima, ayat 14 memberikan kepada kita caranya sembuh. Amin. Saudara bisa mengikuti saya? Waktu saya tinggal 5 menit atau 2 jam lagi. Yakobus pasal 5 ayat 14, kelihatannya saya nggak diundang lagi nih. Yakobus pasal 5 ayat 14. Ini ayat
memang berbicara tentang sakit secara jasmani. Kalau saudara belajar teologi, saudara akan temukan ini memang ayat konteksnya adalah orang yang sedang sakit secara jasmani. Tapi ada sebuah kebenaran yang saya mau, kebenaran demi kebenaran yang saya mau kita belajar. Bahwa orang yang sakit hati juga bisa pakai prinsip-prinsip ini. Orang yang terluka di dalam batinnya juga bisa pakai prinsip-prinsip yang ada di Yakobus pasal 5 ayat 14 ini. Supaya kita bisa memperoleh kesembuhannya. Ternyata ada relasi, ada korelasi yang sangat-sangat dekat antara sakit secara jasmani untuk mengalami kesembuhan dengan luka batin di dalam hati kita karena keluarga yang kita kasih. Supaya kita bisa mengalami kesembuhan yang sama. Yakobus pasal 5 ayat 14, coba lihat. Kalau ada seorang di antara kamu yang apa? Sakit, baiklah ia apa? Memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ada yang unik dengan kata memanggil para penatua jemaat. Saya enggak menekankan penatua jemaatnya, saya menekankan kata memanggilnya. Itu artinya yang aktif penatua jemaatnya atau orang yang sakit. Halo? Orang yang sakit. Tapi anehnya orang yang lagi sakit hati, orang yang luka dalam batin selalu mentalitasnya kebalik. Aku ini lagi sakit hati, penatua jemaatlah yang datang sama aku. Halo? Penatua jemaatlah, pemimpin kelompok sel lah, pastor kelompok sel lah yang datang sama aku dan membantu aku sembuh. Padahal yang sakit, Alkitab berkata kalau kamu sakit, kamu yang panggil para pastor untuk datang dan tolong kamu untuk sembuh. Orang yang sakit hati selalu berkata gini, perhatikan aku, sembuhkan aku, bantu aku, dan lain sebagainya. Dia sedang memposisikan dirinya sebagai orang yang pasif, padahal Alkitab berkata kalau kamu sembuh, kamu harus memposisikan bukan jadi orang yang pasif, tapi orang yang aktif untuk mencari pertolongan. Saudara nggak akan sembuh kalau saudara nggak aktif. Kesembuhan datang dalam hidup saudara, dimulai dengan sebuah kesadaran, saya sakit, saya cari pertolongan. Saya terluka, saya cari pertolongan. Jangan punya mentalitas gini, kenapa kamu tidak mengerti aku? Saya ini lagi sakit, kenapa aku gak diperhatikan? Semakin saudara pasif seperti itu, semakin saudara gak sembuh. Believe me, percaya saya. Kalau saudara muak dengan keadaan saudara, sadar saya sakit, cari pertolongan. Panggil penatua. Buat sibuk Pastor Richard. Semoga suka dibuat sibuk. Tapi jangan suruh Pastor Richard yang teleponin terus. Jangan suruh Pastor Andrew yang teleponin terus. Saudara yang telepon. Kenapa? Waktu saudara aktif, itu adalah langkah pertama untuk saudara sembuh. Izinkan saya memberikan sebuah pernyataan bahwa kesehatan saudara adalah tanggung jawab saudara. Bukan tanggung jawab pemimpin saudara. Kesehatan saudara adalah tanggung jawab diri saudara sendiri. Bukan tanggung jawab pemimpin kelompok sel saudara. Sekalipun pemimpin kelompok sel saudara mungkin punya keinginan untuk bertanggung jawab dalam hidup saudara. Tapi Yakobus 5 ayat 14 ketika Yakobus berkata kalau kamu sakit panggil penatua. Bukan tunggu penatua datang sama kamu. Kamu yang panggil penatua. Kenapa? Karena kesehatanmu adalah tanggung jawabmu. Saudara kalau sakit kepala gak sembuh-sembuh pergi ke dokter atau dokternya yang datang? Halo?
Yang ada itu halo dok, bukan halo pasien. Nggak ada. Jadi kalau saudara sakit hati, jangan punya mentalitas halo pasien. Mentalitasnya halo dok, artinya saudara yang inisiatif untuk cari. Saudara diberkati hari ini. Halo, setelah saudara aktif, apa yang saudara lakukan? Kalau saudara cari dokter, apa yang saudara lakukan? Datang ke dokter, terus berkata gini, sakit apa dokter? Dokternya berkata, sakit apa? Oh enggak, saya enggak sakit apa-apa kok. Lah kenapa kamu datang? Iseng aja. Itu kan agak. Kalau saudara datang ke dokter, itu artinya saudara siap untuk terbuka. Barusan ini papa mertua saya operasi usus sampai 2 kali. Kenapa? Karena ada pelekatan di ususnya. Papa mertua saya tipe orang kuno yang kalau ke dokter agak sungkan atau nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Intinya dia berusaha berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal nggak baik. Sakit yang dia rasakan, sakit yang dia alami, yang sudah berbulan-bulan dari tahun lalu, gak diceritakan dengan gamblang. Sampai satu titik, sudah gak bisa lagi. Makanan sudah gak bisa masuk, karena ususnya ada pelekatan. Akhirnya di ronsen, di CT scan dan lain sebagainya, ditemukan banyak pelekatan terjadi di situ. Kenapa bisa sampai parah begitu? Karena waktu ke dokter mentalitasnya cuma gini, cuma mual. Mualnya gimana? Ya mual dok, ya kayak gitu aja. Kalau mama mertua saya kasih tahu detail-detailnya, dijawil dengan agak keras. Gak usah ngomong, gak usah jujur. Lu ini pergi ke dokter untuk minta obat tapi gak mau jujur. Sembuh gak? Kalau saudara mau sembuh selain aktif, saudara harus berani untuk terbuka. Tentu kepada orang-orang yang tepat. Jangan pengumuman di sosial media. Halo? Kalau sakit hati, panggil penatua, bukan tulis caption. Sunyi senyap sekali nih hari ini. Coba lihat kanan kirinya, dengerin lagi ngomongin kamu itu, dengerin. Pengumumannya bukan di sosmed, di TikTok atau apapun juga. Terus untuk memberikan kesan rohani pakai ayat. Halo? Lagi sakit hati sama orang di kelompok sel, ngomongnya gini. Aku nggak gosip ya, aku nggak gosip ya. Aku cuma sharing. Nggak tahu hanya di GMS Surabaya gitu atau Rock juga ngalami term-term kondisi yang seperti itu. Oh, kelihatannya semua kudus di sini. Ternyata hanya GMS Surabaya yang lagi struggle ya kan. Halo. Temukan orang yang tepat untuk saudara terbuka, saudara. Karena keterbukaan saudara membawa kesembuhan. Keterbukaan saudara membawa kesembuhan. Jangan takut terlihat jelek di hadapan orang yang tepat. Jangan takut telanjang di hadapan orang yang tepat. Ceritakan, ngomong. Halo. Dengar ini. Kalimat ini kelihatannya simpel ya. Tapi kalau saudara melakukannya dalam hidup saudara, itu adalah sebuah kemerdekaan yang sejati. Berapa sering kita pakai topeng supaya kita ingin orang punya perspektif tertentu sama kita. Dan akhirnya hidup kita terpenjara dengan begitu parahnya. Kenapa? Karena kita ingin terlihat baik, sempurna di hadapan semua orang.
Saya hamba Tuhan dari tahun 2000 sampai hari ini saya mau berkata, saya bukan orang sempurna. Kalau saudara datang kepada saya, saudara akan temukan bahwa Lukas Wibisono bukan orang sempurna. Mungkin Laura Wibisono orang sempurna. Mungkin. Saya bukan orang sempurna. Jadi kalau saudara ketemu sama jeleknya saya akan berkata gini, mohon maaf ya, saya masih under construction. Halo, saya belum bangunan jadi, saya masih under construction. Mohon maklum. Merdeka saya. Kalau saudara datang ke sebuah gedung bangunan tulisannya under construction dan memang lagi banyak kekacauan di sana sini, marah enggak? Enggak, biasa aja. Kita ini under construction. Belum bangunan jadi. Jadi enggak usah sok-sok jadi bangunan jadi. Memang lagi under construction. Kalau saudara masih ketemu debu, ketemu kayu yang berantakan, saya masih under construction. Saya nggak menerima keadaan saya tidak puas dengan keadaan saya, tapi saya sadar saya belum orang sempurna. Saya masih terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Semakin sempurna seperti Kristus. Maka saya merdeka. Maka saya nggak akan takut ngomong bahwa saya masih punya kelemahan. Pendeta masih sering berkelahi sama istri. Pendeta rock enggak kelihatannya, harmonis semua. Saya masih sering marah sama anak saya. Saya masih sering jengkel. Kenapa? Karena saya masih under construction. Kemarahan saya, kesedihan saya, semua hal yang tidak sempurna adalah hal yang normal dan saya nggak akan tutupi itu. Tapi saya punya semangat, saya mau berubah. Amin. Amin. Saya nggak perlu nyanyikan, pendeta juga manusia. Terbukalah dengan orang yang bisa saudara percaya. Terbukalah dengan orang yang saudara bisa percaya. Para pemimpin-pemimpin yang saudara tahu bahwa mereka setelah saudara ceritakan tidak jualan gosip apa yang saudara ceritakan. Amin. Pemimpin-pemimpin kelompok sel, jangan kecewakan siapapun juga yang dengan tulus cerita sama saudara. Lalu saudara jualan cerita. Tahu nggak? Hukuman Tuhan datang dalam hidup saudara. Kenapa? Kan orang percaya sama kita itu mahal. Jangan sia-siakan kepercayaannya. Amin. Dan saya mau tutup dengan ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Saudara diberkati hari ini? Baca yuk sama-sama dengan saya. 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya apa? Kamu sembuh. Mau sembuh? Selain semua urutan prinsip yang tadi saya sampaikan. Poin terakhirnya ayat 16 berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Bukan ngomong gini, hendaklah orang lain suruh ngaku dosanya. Saling mengaku itu artinya saudara sadar bahwa saudara juga orang yang pernah berbuat salah. Halo? Ya kan? Saling mengaku, saling itu artinya kamu ngaku, saya ngaku. Saudara sembuh bukan ketika menuntut orang lain ngaku dosanya. Saudara sembuh ketika saudara sadar bahwa saudara juga orang berdosa. Yang sudah diampuni oleh Kristus. Yang masih butuh pengampunan dari Kristus. Ketika saudara sadar bahwa saudara juga berbuat dosa dan diampuni sama Tuhan. Maka saudara punya kekuatan kemampuan untuk mengampuni orang lain. Orang yang sadar dirinya pernah diampuni akan punya modal untuk mengampuni orang lain. Orang yang gak pernah sadar bahwa dirinya sudah diampuni, pernah diampuni, dan masih butuh pengampunan,
yang gak pernah sadar akan selalu menuntut kamu ngaku dosamu. Makanya Yesus kasih perumpamaan bahwa kita ini diampuni Tuhan itu dengan harga, dengan biaya yang sangat mahal yang gak bisa kita bayar. Makanya kita disuruh ngampuni orang lain yang dosanya cuma kecil dibandingkan dosa kita di hadapan Tuhan. Saling mengaku dosamu. Saya tahu mungkin ada orang yang mengasihi saudara, menyakiti hati saudara. Sebesar apapun dosa orang tersebut kepada saudara, sebesar apapun kesalahan orang tersebut kepada saudara, masih lebih besar kesalahan saudara terhadap Tuhan, dan Tuhan sudah mengampuni saudara. Dengan pengampunan yang saudara terima itu, saudara punya kuasa, punya modal untuk mengampuni orang lain. Maka kamu sembuh. Dan dikatakan lebih lanjut, bukan hanya saling mengampuni, tapi apa? Saling mendoakan. Doakan orang yang menyakiti hati saudara. Kadang-kadang ketika saudara mendoakan orang yang menyakiti hati saudara, sakitnya masih ada. Tapi itu langkah pertama saudara berkata, aku mau memberkati si A. Dia gak tahu apa yang dia lakukan Tuhan. Aku berkati keluarganya, aku berkati hidupnya, aku berkati semua yang ada dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu saudara dengan tulus mendoakannya, artinya saudara menginginkan yang terbaik untuk orang itu. Untuk mantan saudara misalnya. Biarkan dia ketemu dengan yang lebih baik dari aku Tuhan. Di situ ada kesembuhan. Amin. Saya mau konklusikan semua yang saya sampaikan hari ini. Cara untuk sembuh cuma 3. Terima, ampuni, dan doakan. Terima, ampuni, doakan. Ini pil kesembuhan buat hati yang terluka. Supaya saudara tetap merdeka dalam kehidupan sehari-hari saudara. Terima, ampuni, doakan. Sehari saudara lakukan ini, mungkin gak langsung hilang sakit hati saudara. Tapi kalau saudara lakukan konsisten, luka yang selama ini ternganga di hati saudara, saudara akan pastikan tiba-tiba sembuh. Yang tadinya saudara sensitif, sekarang saudara dipulihkan dengan total. Terima, ampuni, doakan. Amin. Tutup Alkitab saudara. Saya gak punya banyak waktu. Tapi 5 menit terakhir ini, sambil semua pejamkan mata, sambil teman-teman singer WL nyanyikan sebuah lagu buat kita. Masing-masing berurusan pribadi dengan Tuhan, yuk. Kalau saudara tahu, saudara terluka, saudara butuh kesembuhan, ambil langkah. Langkah pertama dalam hidup saudara, mengalami kesembuhan. Thank you Jesus. Betapa besar kasih, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulih
pulihkanku. Sidara bakara 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 bakara. Betapa besar. Makasih Tuhan, makasih. Kasih. Sidara bakara 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 bakara. Tuhan. Ya. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Sidara bakara bakandere pekiarana namo. Ku berterima. Ini momenmu Tuhan. Kasih. Pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sidara bakara 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 bakara. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sambil semua pejamkan matanya, kalau kau tahu firman Tuhan hari ini buat engkau, dan kau butuh kesembuhan, taruh tanganmu saja di atas dadamu. Saya mau berdoa dari atas ini. Kau yang mau berkata, Tuhan, aku butuh pemulihan yang daripadamu, sembuhkan aku. Lihat tangan-tangan yang ditaruh di atas dada. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini akan jadi hari yang bersejarah buat hidup mereka. Ada kesembuhan total terjadi dalam hati mereka. Ada sebuah perubahan cara berpikir. Yang selama ini mungkin jadi benteng. Semua pemikiran-pemikiran yang salah yang selama ini jadi benteng. Jadi tembok. Di dalam nama Tuhan Yesus aku runtuhkan, aku gantikan dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu yang sejati. Yang jauh lebih besar dari yang pernah kami bisa bayangkan dan berani pikirkan, memenuhi hati setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sadarkan setiap umat-Mu bahwa mereka sudah menerima sebuah kasih karunia yang besar. Sebuah pengampunan yang besar. Harga yang harus Yesus bayar untuk mengampuni kami begitu mahalnya. Dan itu yang akan memampukan mereka untuk melepaskan pengampunan. Ambil momen ini. Sebutkan nama-nama orang yang melukai saudara. Lepaskan pengampunan. Ucapkan, aku ampuni. Sebutkan namanya. Lalu doakan orang itu. Doakan. Harapkan yang terbaik untuk orang itu. Come on, ambil momen ini. Masing-masing pribadi dengan Tuhan. Mungkin yang menipu saudara. Melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Yang bahkan saudara gak berani cerita. Doakan. Sekalipun sakit, doakan. Di situ akan ada kesembuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Betapa besar. Thank you Jesus. Kasih. Ini momenmu. Ini momenmu. Lakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari bangkit berdiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sembah setia. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan.
yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara semua, saya percaya gereja Tuhan hari ini harus dimurnikan kembali. Gereja Tuhan harus didapati menjadi gereja yang spotless, tidak bercacat dan tidak bercela. Gereja Tuhan sedang dibersihkan dari akar pahit. Oleh karena itu marilah kita semuanya hari ini kita mengambil keputusan. Pengampunan berbicara soal keputusan. Pengampunan berbicara soal langkah yang harus kita ambil. Ketika kita sebelum kita masuki perjamuan kudus, biar kita tahu bahwa kita harus memberikan pengampunan kepada orang yang pernah menyalahi kita. Supaya kenapa? Supaya tidak timbul akar pahit. Supaya tidak timbul kerusuhan. Ibrani 12 ayat 15 bicara gini. Janganlah engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Supaya tidak tumbuh akar pahit dalam kehidupanmu yang menyebabkan kerusuhan. Tadi contoh yang disampaikan oleh Pastor Lukas. Ketika kita punya luka, bersinggungan sedikit dengan orang lain, engkau akan merasa sangat dilukai. Begitu banyak gereja, kenapa gereja bisa rusuh? Karena masih ada akar yang pahit yang belum diselesaikan. Pagi hari ini, sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari kita mau ambil satu langkah, ambil satu keputusan. Bahwa kita mau melepaskan pengampunan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi keputusan itu adalah langkah awal kita untuk kita bisa menerima kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah disediakan buat kehidupan kita ketika kita memandang kepada Kristus yang sudah mengampuni kita terlebih dahulu, yang sudah memberikan nyawanya. Bagi kita ketika kita masih begitu berdosa, dosa kita yang segitu banyaknya gak sebanding dengan dosa orang yang melanggar kita. Kalau kita mengerti kasih karunia apa yang kita terima lewat perjamuan kudus ini, kalau kita memikirkan kembali kasih karunia yang kita terima lewat perjamuan kudus ini, sebenarnya mudah bagi kita untuk kita bisa melepaskan pengampunan itu. Maka dari itu saudara semuanya, yuk ketika kita melakukan perjamuan kudus ini bukan cuma suatu ritual yang kita lakukan tiap minggu. Pandang kepada salib Kristus. Pandang sekali lagi apa yang telah Ia kerjakan dalam kehidupan kita semuanya. Sambil kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau melangkah. Tuhan aku mau belajar mengampuni. Aku percaya kasih karuniamu memampukan aku untuk dapat melepaskan pengampunan. Supaya kita tidak hidup di dalam penjara. Terima kasih Tuhan. Mari persiapkan paket perjamuannya. Kita angkat roti tangan kanan kita. Tanda kita menghormati tubuh Kristus. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucapkan syukur ke atasnya dan kemudian memecah-mecahkannya dan berkata bahwa inilah tubuhku yang dipecahkan untuk kamu semuanya. Berbuatlah untuk ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Siang hari ini kami memperingati apa yang kau kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami bisa melepaskan pengampunan. Sehingga kami hari ini bisa menjadi hidup merdeka. Menjadi orang-orang yang keluar dari penjara. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan sama-sama dengan percaya. Angkat cawan tangan kanan kita. Kemudian Ia mengambil cawan dan Ia berkata bahwa cawan adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk penebusan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Dosa kita sudah diampuni. Pelanggaran kita sudah diampuni. Pelanggaran yang begitu besar, begitu banyak. Kita ditebus dari kesia-siaan. Kita ditebus dari lumpur dosa yang begitu mengikat kita. Tetapi kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Hari ini pun kita menjadi orang merdeka oleh karena Kristus.
Bukan kacauan pengucapan syukur yang di atasnya kita telah ucapan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum sama-sama dengan percaya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia demi kasih karunia. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu membuat kami dapat mampu cakap melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu hari ini dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami mintakan semuanya. Haleluya. Amin. Saudara semuanya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, izinkan saya bertanya, apakah ada di bulan Februari ini di antara kita ada yang berulang tahun? Yang ulang tahun boleh angkat tangan dong. Ada? Yang ulang tahun Februari? Oh, ada satu. Oh. Fanny juga ulang tahun. Oh ya, Fanny. Siapa lagi? Ada? Atau yang anniversary sekarang? Anniversary? Langsung. Gandeng dong pasangannya dong. Diangkat. Yes. Yang mesra dong. Ada lagi gak yang anniversary di bulan Februari? Gak ada? Nuding-nuding siapa itu? Oh iya. Tante, happy anniversary. Ayo, saya mau berdoa buat teman-teman semuanya yang berulang tahun juga yang untuk anniversary hari ini. Tuhan terima kasih buat saudara-saudara kami yang di dalam bulan Februari ini merayakan ulang tahun Tuhan. Terima kasih Bapak buat kehidupan mereka. Tuhan aku percaya Tuhan apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan mereka selalu indah dan selalu luar biasa. Izinkan ketika mereka Tuhan berulang tahun, mereka sekali lagi melihat kasih karunia demi kasih karunia-Mu dinyatakan terus dalam kehidupan mereka. Pribadi Kristus itu terus dinyatakan lebih dahsyat lagi dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka beranjak usia Tuhan, hikmat itu semakin tumbuh, kecintaan akan Kristus semakin tumbuh dalam kehidupan mereka. Dan kehidupan mereka signifikan di dalam Engkau. Kehidupan mereka menjadi inspirasi buat banyak orang. Kehidupan mereka membawa pelebaran bagi keharuman nama Kristus dimanapun mereka berada. Juga hamba-Mu hari ini berdoa buat teman-teman yang anniversary Tuhan. Tuhan buat teman-teman, buat setiap pasangan-pasangan yang merayakan celebrate anniversary di bulan Februari ini Tuhan. Aku berdoa, aku lepaskan berkat buat mereka semua Tuhan. Aku percaya Tuhan Engkau sendiri yang terus memegang pernikahan mereka Tuhan. Pernikahan yang didasarkan kepada Kristus sebagai batu karang yang teguh. Yang memegang kehidupan mereka Tuhan. Sehingga badai boleh datang Tuhan. Serangan-serangan boleh datang dalam setiap pernikahan mereka. Tetapi orang yang membangun pernikahannya di atas dasar batu karang Kristus. Pernikahan mereka terus tetap kuat, teguh Tuhan sebab Engkau yang memegang pernikahan mereka. Bahkan pernikahan mereka menjadi pernikahan yang selalu manis dan pernikahan yang selalu memberkati bagi teman-teman mereka, bagi pasangan-pasangan yang lain dimanapun mereka semuanya berada. Terima kasih Tuhan untuk pasangan-pasangan ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Februari ini Tuhan. Hamba melepaskan berkat bagi mereka semuanya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat tangan kita mau akhiri ibadah kita dengan terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau semuanya. Tuhan melindungi engkau semuanya. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau semuanya kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau semuanya damai sejahteranya. Terimalah berkat yang terbaik dari kerajaannya. Turun menegarkan engkau semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Seluruh Royals yang siang hari ini kita sudah terima berkat Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.